Oke, sudah direkam. Jadi karena dibilang tanaman yang rindang, ya kan? Yang rindang di antara pilihan ini mana yang mendeskripsikan tanaman yang rindang? Yang C, Pak ya? C, Pak. C ya. Oke. Ya, rindang. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang A ini gambar apa? Padi. Merah. Ya, Oke, merah. ini familinya lebih ke poasi ya. Poasi itu ya termasuk padi, rumput-rumputan ya, poasi. Kalau untuk kata rindang kayaknya nggak cocok sama dia. Yang di ini apa? Teratai ya. Teratai. Tumbuhan hidrofit ya. Hidro air, hidrofit tumbuhan. Kita bisa lihat nanti kalau lebih dalam sering di soal-soal yang terkait dengan tumbuhan air hidrofit nanti dimasukkan materi tentang ada yang namanya sel parenkim yang termodifikasi memiliki saluran udara atau gas udara. Ada yang tahu apa namanya? Nama jaringan parenkim yang termodifikasi dia punya rongga-rongga udara. Parenkim. Iya, bagus. Parenkim ya. Dari kata airu. Dari parenkim. Ya. Kemudian juga kadang-kadang soalnya dia lari ke membandingkan antara mengapa tanaman tumbuhan hidrofit itu daunnya cenderung lebar-lebar seperti keladi, seperti eceng gondok, teratai dibandingkan dengan tanaman di tempat yang kering ya, tanaman atau tumbuhan xerofit. Maka teman-teman harus sudah bisa mengaitkan antara adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi. Ya. Nah, tolong teman-teman di-mute-kan dulu mikrofonnya supaya suaranya tidak masuk ke ruang Zoom ini. Oke ya, sepakat ya, kalau dia ada kata-kata yang rindang, maka kita fokusnya ke yang kecil ya, pohon-pohon. Yang dia ini tanaman apa ya? Ini kalau seingat saya pengalaman waktu saya kecil nih, kami bilangnya, mohon maaf, daun tai ayam, benar? Iya. Iya kan? Saya lihat daunnya jelas, nama ilmiahnya saya lupa. Ini daun, kalau kita remas daunnya, baunya khas, ditajam baunya. Nama ilmiahnya lupa. Ya, nama ilmiahnya saya lupa. Oke, baik. Kita pindah ke soal nomor 16. Ya. Soal nomor 16 ini terkait dengan sistem ekspresi. Ya, sistem ekspresi. Saya mau kita lebih interaktif ya, supaya tidak bosan. Saya mau ke, mohon maaf, Hansa Aprilia ini siswa kan? Hansa Aprilia, ya. Apa perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi? Silakan open mic. Apa perbedaan antara ekskresi, sekresi, dan defekasi? Yuk, silakan. Atau ada teman yang lain yang mau coba? Silakan. Kalau sekresi proses pengeluaran zat yang berbentuk sel-sel. Sebutkan namanya, dari SMA mana? Dari Hansa, Pak. Dari mana Hansa? SMA mana? Dari Mandua, Biren. Oke, Mandua Biren. Wah, keripiknya enak tuh. Silakan Hansa. Bedanya apa? Jangan baca. Kalau sekresi proses ya.
Suaranya hilang. Itu si pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Dan masih Contohnya apa? dimanfaatkan oleh tubuh. Suaranya Air putus-putus. liur. Air liur. Terus? Contohnya hormon, Pak. Sorry, maaf. Apa ini? Sekresi ya? Oke, bagus. Sekresi itu Ya. contoh produknya itu adalah misalnya hormon sama enzim ya. Enzim. Ya. Jadi dia dikeluarkan. Pertama, terima kasih Kanza ya jawabannya. Jadi yang pertama kalau misalnya kita mau bedakan ekskresi dan sekresi ya, mereka ada kesamaan. Kesamaannya ekskresi dan sekresi itu dia sama-sama proses pengeluaran sisa metabolisme. Adik-adik harus ingat kalau bicara metabolisme pasti mainnya intrasel di dalam sel dia. Jadi prosesnya itu di dalam sel, masuk ke dalam sel. Karena kita lihat ketika metabolisme lipid ya, metabolisme karbohidrat misalnya, bayangkan glikolisis ya, glukosa masuk ke dalam sel. Kemudian diolah segala macam sampai jadi mitokondria, mengalami siklus Krebs, transport elektron dan seterusnya, dihasilkan energi. Jadi kalau ekskresi dan sekresi dia tuh levelnya sudah main di dalam sel, ya intrasel di dalam sel. Nah bedanya kalau sekresi tadi dia mengeluarkan sekret. Sekret itu adalah sisa metabolisme yang masih dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya hormon, contohnya enzim. Kita bicara hormon, bicara enzim itu bicara protein. Teman-teman tahu sintesis protein, ya. Transkripsi, translasi, di mana mainnya? Dalam sel, gitu ya. Nah, sementara kalau ekskresi, dia pengeluaran sisa metabolisme yang tidak lagi dimanfaatkan tubuh, ya. Dia bersifat racun. Makanya dia perlu dikeluarkan. Nah, organ ekskresi pada makhluk hidup ya, pada hewan terutama atau pada manusia lah yang dekat sama kita dengan mudah. Kita tahu semua lah, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, ada kulit ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke ginjal. Sementara kalau defekasi, nah ini biar fair. Nanti kalau ekskresi kan nanti kita yang kita buang itu apa? Misalnya CO2 ya. Hai, buka gerai Bapak. Karbon dioksida. Nah, kemudian apalagi ada sedikit air ya, berupa uap air. Kemudian hasil pemecahan dari protein berupa urea misalnya. Kemudian kita juga melepaskan yang namanya yang membuat feses berwarna kekuning-kuningan apa? Ada namanya bilirubin. Bilirubin. Apa? Bilirubin. Bukan bulubirin ya. Bulubirin nggak tahu apa itu saya. Bilirubin ya, ada stercobilin. Nah, kalau sudah baca pasti sudah tahu lah sana arahnya. Nah, kemudian kalau defekasi itu adalah pengeluaran sisa pencernaan. Jadi kalau defekasi itu dia mainnya kan di saluran pencernaan dari mulut sampai ke anus. Dia melalui saluran pencernaan, artinya dia di luar sel, ya. Rongga-rongga pencernaan itu kan dia di luar sel, bukan di dalam sel itu. Jadi kalau defekasi contohnya feces, ya, tinja dan seterusnya. Kita mengerucut ke soal tadi. Nah, kita sama-sama tahu lah, anak olimpiade sudah tahu bahwa proses pembentukan urin itu ada 3 tahap ya, filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi ya. Nah, artinya adalah pengumpulan. Dia dikumpulkan semuanya. Untuk lebih jelasnya saya kasih lihat gambar dulu ya. Ini ginjal. Disebut apa? Unit terkecil ginjal?
Ada yang ingat? Unit terkecil ginjal, Nefron. nefron. Kalau sel saraf, Nefron. kok sama aja ya? Neuron. Iya, kalau saraf dia neuron, ya. Kalau ginjal nefron. Hati-hati, namanya mirip-mirip tapi jauh sekali bedanya. Boleh. Nah, Dah macam singa. kita Ya juga. sekarang fokus ke ginjal. Saya mau kasih lihat dulu. Nah, jadi kan kita harus juga tahu struktur ya. Struktur Anda bisa menggambarnya, kalau soal dalam bentuk gambar Anda bisa bagilah. Dari yang besar dulu, dari ginjalnya dulu. Ada pelvis, rongga ginjal. Kalau dari luar tuh ada korteks ya, kulit ginjal, ada medula atau sumsum ginjal, tempat ditemukannya piramid ginjal. Nah, macam yang Tolong Langsung menjadi daster dia ajukan. tolong mikrofonnya di mute bagi yang Nah. belum mute mikrofon. Ya atas soalnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan nanti dia terusannya adalah dari pelvis ya atau Tanya baru lunya. itu ada suara ibu-ibu ngomongin daster. Tolong di mute. Ya, kemudian dari pelvis dia akan turun ke ureter ya. Nah, kita lihat. Ini saya percepat saja. Saya mau langsung, kita harus lihat nefronnya biar bisa kita bahas tentang pembentukan ginjal. Nah, gambar ini menjelaskan tentang posisi nefron ya. Jadi nefron itu, ini gambar yang saya kasih tanda panah ini, saya gerak-gerakkan ini. Nefron itu ya, dia sebahagian berada di wilayah kulit ginjal atau di wilayah korteks, dan sebagian lagi dia masuk ke bagian medula ya atau sumsum ginjal. Nah, jadi setelah di sana ada, saya nggak tahu jumlah pastinya ya, jutaan nefron dalam sebuah ginjal, masing-masing bekerja pada 3 hal tadi: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Hasilnya semua dia akan baru dilepas ke ureter. Nah, dari ureter dia masuk ke dalam vesika urinaria atau kantung kemih, untuk selanjutnya dia dilepaskan di uretra. Jadi kalau pada laki-laki itu uretranya itu sampai pada, mohon maaf, alat kelaminnya ya, pada penisnya. Sementara kalau pada perempuan, nah dia uretranya sendiri, kemudian tempat untuk jalan lahir bayi sendiri melalui vagina, kemudian untuk defekasi atau buang air besarnya anus sendiri. Tapi kalau pada laki-laki melalui, mohon maaf, alat kelaminnya melalui penisnya itu tempat keluarnya urin melalui uretra, juga tempat keluarnya sperma gitu ya. Baik, kita lihat lebih dalam lagi. Ini yang tadi ya. Nah, kemudian setelah tahu 3 bagian tadi, kita harus tahu ada yang namanya hasil apa? Urin primer, urin sekunder, dan urin sebenarnya. Ya, jadi urin primer itu adalah urin hasil dari proses filtrasi atau penyaringan. Jadi kalau Anda baca beberapa buku, ada buku yang menulis ya bahwa filtrasi terjadi di glomerulus. Ada buku juga yang tulis terjadi di kapsula Bowman. Itu sama aja. Kenapa? Karena memang glomerulus terdapat di dalam kapsula Bowman gitu ya. Jadi oke-oke aja itu, nggak ada masalah. Menghasilkan urin primer atau namanya filtrat glomerulus. Kemudian kalau reabsorpsi, penyerapan kembali, itu berlangsungnya mulai dari tubulus contortus proximal hingga ke gelung Henle atau ansa Henle, lengkung Henle. Sana terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali materi-materi atau zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga nanti hasil namanya urin sekunder. Nah, urin sebenarnya baru terjadi setelah proses
Halo, saya terlempar nih. Dengar suaranya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Nah, ini aja lah biar cepet. Kita lihat ke soal. Nah, kira-kira pada ini ada komposisi dalam cairan ya. Tabel, pakai tabel dulu. Ada NaCl ya, natrium klorida, garam ya. CuNH2 dua kali itu apa? Urea ya. Urea itu hasil dari pemecahan bahan makanan yang mengandung protein. Kemudian ada juga protein, ada eritrosit dan glukosa. Ini pertanyaan pertama. Ini kan dia bilang, ini kan dia berasumsi adalah ginjalnya atau proses pembentukan urin pada orang normal ya, manusia sehat. Bukan manusia yang udah ada penyakit ya, ini yang sehat. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 zat tersebut yang tidak mungkin lolos pada tahap filtrasi di ginjal manusia yang sehat apa? Protein. Yang lain? Glukosa. Ketika filtrasi dia pasti nggak boleh lewat, akan tetap berada di dalam pembuluh darah. Glukosa. Protein. Eritrosit, sel darah merah. Bayangkan kalau eritrosit lolos, ya Anda nanti pipis warnanya merah. Eritrosit itu sel darah merah. Nanti kalau jenis protein, jenis glukosa itu masih ada beberapa yang lolos, dia akan ditarik kembali pada proses reabsorpsi. Saya kasih lihat gambarnya ya biar lebih jelas. Nah, mana dia? Ini. Mana jalan? Ini saya ambil dari buku Campbell. Anda bisa lihat di sini. Ini ya. Jadi di sini mulai dari yang merah-merah dia, yang merah-merah ini adalah arteri renalis. Pertama sekali saya juga ingin meluruskan konsep ya, karena saya masih sering temukan konsep yang keliru terkait dengan arteri dan vena. Jadi adik-adik semua perlu diingat ya, semoga tidak ada lagi yang memahami bahwa arteri adalah pembuluh darah kaya oksigen, vena pembuluh darah kaya CO2. Itu keliru ya, karena faktanya ada juga vena yang kaya oksigen. Namanya vena cava, namanya vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu justru dia yang paling banyak mengandung oksigen. Jadi terkait dengan definisi arteri dan vena, yang paling tepat adalah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah meninggalkan jantung. Jadi ingat saja arahnya. Kalau dia bawa darah meninggalkan jantung, pasti arteri. Sementara kalau vena itu pembuluh balik, artinya dia mengalirkan darah balik kemana? Balik ke jantung. Jadi jantung itu seperti terminal, ya seperti terminal. Nah sama seperti ini. Ini ada arteri renalis, arteri yang membawa darah menuju ke dalam ginjal. Untuk apa dia menuju ginjal? Untuk dicuci. Nah makanya dia bilang, kenapa saudaranya dibawa ke rumah sakit? Cuci darah dia. Nah, ketika dibilang cuci darah, pasti masalahnya di mana? Ginjal. Ginjalnya sudah tidak lagi dapat berfungsi optimal, maka dia harus dibantu ya, harus melalui proses cuci darah, hemodialisa. Nah, nanti dari arteri renalis ya, arteri ginjal tadi, renalis dari kata ren ya, ginjal. Kemudian nanti dia akan apa? Pembuluh darahnya yang bersimpul-simpul itu membentuk yang namanya glomerulus di dalam kapsula Bowman. Lalu dia akan jadi yang namanya filtrasi, ya penyaringan. Hasilnya berupa filtrat glomerulus tadi. Nah, yang Anda juga bisa lihat nih bahwa ada beberapa, ada air, ada glukosa masih ada. Kemudian dia akan nanti menjadi vena renalis.
Pertama diingat, berarti setelah dari arteri renalis menjadi vena renalis, darah-darah yang tadinya kotor awalnya, yang mengandung urea, kita bilang mengandung garam-garam berlebih segala macam, dia akan sudah hilang, ya. Artinya ketika sudah masuk ke dalam vena renalis, dia sudah tidak ada lagi yang namanya urea, garam-garam yang perlu dibuang, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Berdasarkan tabel di atas, bagian ginjal A dan B secara berurutan adalah A dan B, ya. Saya mulai dari yang B. Ya, saya langsung menemukan yang cara yang paling mudah untuk kita mencari jawaban terbaik dari pilihan yang ada. Lihat yang B. Plus, artinya semuanya ada. Di situ ada garam, di situ ada urea, di situ ada protein, di situ ada sel darah merah, di situ ada glukosa. Kira-kira yang B itu apa? Itu dulu. Renalis. Arteri renalis. Ya, bagus. Arteri renalis. Masih ada semua. Ya. Kenapa bukan vena renalis? Kalau vena renalis, dari gambar tadi kita bisa lihat ya, dari gambar tadi harusnya di vena renalis ureanya sudah nggak ada lagi. Kenapa nggak ada lagi? Sudah tadi proses pembentukan urin udah dibuang menjadi urin ya, gitu ya. Jelas ya? Oke. Otomatis kalau sudah dapat B-nya itu arteri renalis, maka jawabannya adalah pasti BB. Maka yang A itu adalah kapsula Bowman. Kita lihat. Di kapsula Bowman itu artinya prosesnya adalah filtrasi ya. Ingat saya bilang kapsula Bowman dan glomerulus itu sama fungsinya pada filtrasi. Masih ada garam, masih ada urea, masih ada tidak ada lagi sejumlah protein ya, tidak ada lagi eritrosit, glukosa masih ada. Nanti glukosanya bisa diserap kembali pada proses reaksi. Maka jawaban yang tepat adalah B. Ada yang punya komentar lain? Silakan kita diskusi. Bakat ya. Silakan sambil ngopi-ngopi dulu. Ingat saya dulu ya. Waktu saya olimpiade itu waktunya 3 jam, saya nggak tahu sekarang. Waktu itu 3 jam waktunya untuk tes tingkat provinsi di Banda Aceh. Jadi waktunya 3 jam, setelah 1,5 jam tuh dikasih snack ya. Ini makan dulu, makan dulu, makan kacang, makan kulit. Jadi lanjut lagi ya. Karena kalau 3 jam kita ngerjain soal, otaknya berpikir kan dia butuh bahan baku yang untuk dibakar ya. Ini teman-teman silakanlah sambil makan sambil ngopi silakan. Kita santai saja belajar. Nomor 17. Itu tentang apa nih 17? Di antara tanaman yang dikenal sebagai kacang-kacangan. Oke. Seperti kacang kapri, kacang kedelai, kacang ercis ya. Dulu namanya nih yang berpolong-polong namanya leguminosin, polong-polongan. Kemudian dipecah lagi ada mosaceae, ada fabaceae dan papilionacea ya. Itu pengelompokan kelompok kacang-kacangan. Bijinya terkandung dalam buah yang disebut kacang polong, lebih dikenal sebagai polong. Saat membuka, oke, kalau saya tanya yang lain dulu. Pecahnya kacang polong, nama gerakannya apa? Pernah dengar nggak? Peristiwa pecahnya atau terlemparnya polong dari kacang polong merupakan contoh dari gerak endonom. No, lebih detail lagi dong. Yang jelas dia bukan taksis, bukan nasti, bukan tropisme. Ada satu lagi gerakan namanya. Karena perubahan kadar air, apa namanya?
Gerakan yang terjadi karena perubahan kadar air. Ayo. Tanya deh. Saya lupa ingat, kalau nggak salah namanya gerak higroskopis. Atau hidroskopis gitulah. Dia gerak, itu dia kayak melontar gitu karena kering ya. Oke. Biasanya terlihat bahwa beberapa bakal biji telah menjadi biji matang, sedangkan bakal biji lainnya belum. Nah, jadi kan kacang polong itu ada beberapa biji dalamnya ya. Ada yang matang, ada yang belum. Terkait peristiwa tersebut, cermati beberapa pernyataan berikut. Nah, ini kacang polong ya. Kita baca dulu ya. Oke, teman-teman. Pertama ini konsepnya teman-teman. Pertama ingat, konsepnya adalah tumbuhan berbunga pasti berbiji. Tumbuhan berbiji pasti berbuah. Tolong mikrofonnya, masih ada yang nyala mikrofonnya. Ya, teman-teman yang masih belum mematikan mikrofonnya, boleh di-mute mikrofonnya dulu biar suaranya lebih clear. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya lupa siapa mau saya bilang. Nah, ada beberapa mekanisme pembuahan ya. Kalau kita bicara lebih umum, ada yang namanya pembuahan ganda dan tunggal. Pembuahan tunggal terjadi pada gimnospermae, tumbuhan biji terbuka. Sementara pembuahan ganda terjadi pada angiospermae. Kalau bicara angiospermae, pasti di bawahnya termasuk di dalamnya adalah dikotil dan monokotil. Kemudian dalam pembentukan individu baru juga ada proses yang namanya partenokarpi. Ya, kalau pada hewan namanya lebih populer dengan partenogenesis. Artinya ada sel sperma ataupun sel telur yang dapat berkembang menjadi embrio dan individu baru tanpa pembuahan. Ya. Pada tanaman juga ada seperti itu. Satu lagi ada yang namanya embrio adventif ya. Embrio adventif itu dari bakal buah itu, dari sel-sel di bakal buah, kadang-kadang ada tanaman yang bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, tapi ini dia tanyanya di polong-polongan. Saya baca dulu soalnya, semoga pengetahuan saya cukup untuk mengambil keputusan jawabannya yang mana. Satu, dia bilang apa? Bunga yang menghasilkan polong seperti itu tidak diserbuki. Oke. Yang kedua, tabung serbuk sari tidak memasuki semua bakal biji dalam polong tersebut. Tiga, endosperma, ya, endosperma itu cadangan makanan bagi embrio. Dia diploid ya, dia itu 2N. Tidak cukup untuk mohon maaf, embrio endosperma itu dia 3N ya, 3N. Tidak cukup untuk didistribusikan ke semua bakal biji dalam polong tersebut. Tapi dia mau bilang nggak cukup makanan, jadi ada yang dapat, dia nggak dapat gitu ya. 4, ovula yang gagal berkembang menjadi biji berasal dari bagian bunga yang steril. Bunga yang steril artinya bunga yang mandul ya. Bunga steril. Kalau bunga yang dapat menghasilkan keturunan namanya bunga yang fertil. Buah dapat berkembang bahkan jika semua ovula di dalamnya belum dibuahi. Terkait spesifik untuk polong-polongan saya masih ragu jawabannya. Saya harus baca lagi tentang polong-polongan, dunia polong-polongan. Atau dari kawan-kawan ada yang sudah baca tentang polong-polongan, apakah benar dia seperti itu? Nah, kalau belum ada, nggak apa-apa. Nanti saya coba cari dulu jawaban pastinya, ya. Karena ini terkait sifat polong-polongan. Saya belum pernah baca mendalam tentang polong-polongan. Nanti di pertemuan besok atau lusa, ketika saya sudah dapat jawabannya, kita akan ke sana. Ya, boleh ya? Daripada kita menebak-nebak tanpa dasar, bahaya juga itu. Kita lompat dulu ke nomor Kebuka puasa. Masya Allah. bentar ya, coba. Nah. Ini kan dari sahur, Bapak bilang tadi dari sahur sampai berbuka puasa. Bisa koreksi kalau misalnya saya C, Pak. Yang C. Ya. Iya, Pak.
Apabila Yang malam datang. Coba artikan lagi yang mesti. Apabila malam datang dari sini. Hmm. Apabila malam datang dari sini dan siang berlalu dari sini dan matahari terbenam, maka orang berpuasa itu berbuka. Tapi tidak menjelaskan terkait dengan masalah gula, masalah lemak gitu. Kalau yang starvation ini memang artinya adalah waktu lapar, artinya waktu-waktu ketika orang ya menahan kan tidak makan tidak minum. Jadi ketika setelah sahur ya tahan. Bahkan ini dari jam ya hours sampai ke hari. Sampai ke hari ke-28. Lagi-lagi kita harus tahu nih maksudnya kemana larinya. Tapi kalau dari grafik saya melihatnya dia lebih cenderung ke fisiologisnya tadi. Dia bicara ke fisiologis tentang rata-rata proses zat yang diproses ya selama puasa. Ini ada glikogenolosis, ini terkait dengan pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian ada lipid ya. Jadi saya cenderung mencari pilihan yang ada kaitannya dengan makanan, dengan bahan makanan. Karena dia tidak hanya memberikan data berupa jam dan hari, kalau kita merasanya adalah masalah waktu sahur dan berbuka ya, tapi dia juga kasih masalah nih glikogenolisis, kemudian lipolisis. Tapi bolehlah, saya tidak memaksakan, kita silakan mengambil jawaban yang menurut kita lebih tepat. Yang jelas kita harus tahu grafik ini menjelaskan apa gitu ya. Karena kalau ditarik-tarik pasti ketemu, misalnya ditarik, Pak ini kan ada masalah waktu, benar juga tarik, tapi dia tidak menjelaskan terkait dengan penguraian ini. Sementara data di grafik dia bicara juga masalah glikogenolisis, lipolisis gitu ya, yang kaitannya dengan zat yang dimakan, kemudian zat yang akan dibakar untuk menghasilkan energi selama puasa. Gitu ya. Jadi silakan kalau mau yang C boleh, yang A boleh. Karena saya nggak punya kunci jawaban dan saya pun nggak mau berpatokan dengan kunci jawaban ya. Karena bisa jadi ya salah ketik lah kunci jawaban atau apa gitu ya. Jadi saya jawab berdasarkan pemahaman saya. Boleh untuk tidak sama, boleh silakan. Nomor 21 ya. Metabolisme merupakan proses mendapatkan energi dan memecah senyawa kompleks oleh makhluk hidup. Ini pun kalimatnya kurang tepat ya. Kalau memecah itu bukan metabolisme, tapi katabolisme. Karena metabolisme itu dia bisa dua arahnya, memecah atau menyusun. Makanya metabolisme terbagi dua kan, ada katabolisme, penguraian, pemecahan, dan ada anabolisme, penyusunan. Jadi ya kita nggak bilang bahwa kita lebih pintar dari yang buat soal, tidak. Kan bisa aja keliru atau salah penulisan ya. Maka ini agak subjektif ya. Jadi boleh silakan. Saya tidak maksa harus saya yang paling benar, tidak. Mungkin saya kurang paham, saya kurang tahu, ada satu bagian yang benar. Metabolisme merupakan proses mendapatkan energi dan memecah senyawa kompleks oleh makhluk hidup. Produk metabolisme ini seringkali dikonsumsi oleh manusia. Perhatikan alur proses metabolisme di bawah ini. Alur proses. Di antara proses tersebut, manakah yang kemungkinan besar menghasilkan produk bersifat syubhat? Syubhat itu artinya apa? Samar-samar ya? Dosa nggak dosa gitu. Itu gimana? Samar-samar. Ayo, Ustazah lagi lah nih. Aduh, kita lemah harus pengetahuan kita ya. Syubhat itu lebih ke Syubhat, maaf Pak, syubhat mengambil sesuatu tanpa izin. Mengambil sesuatu tanpa
Coba. Izin. Ini kan bukan Dalam masalah dia konsep. ngambil nggak ngambil. Coba maknanya dikaitkan dengan konteks paragraf coba. Saya kalau syubhat tuh kalau dalam konteks halal haram tuh masih samar-samar gitu antara Ya, halal saya haram. sepakat itu. Saya sepakat itu. Jadi kalau syubhat yang saya pahami dalam konteks ini adalah yang ini halal apa haram ya, gitulah ya, kira-kira ya. Boleh nggak ya? Ini dosa nggak ya? Nah, itu syubhat masih samar-samar dia. Syubhat lawannya apa? Kalau mustasyabihat apa? Saya pernah ngerti itu mustasyabihat ya. Itu artinya apa tuh? Mata juga ya. Oke, tapi kalau syubhat samar-samar, samar-samar atau masih meragukan. Ya. Manakah yang kemungkinan besar menghasilkan produk bersifat syubhat bagi konsumsi manusia? Ya. Ini metabolisme ya. Jadi kalau produk metabolisme itu yang bisa dikonsumsi biasanya adalah dari proses cara anaerob ya, fermentasi atau peragian. Dia bilang apa? Taruh dia terus berdua. Manakah yang kemungkinan besar menghasilkan produk bisa syubhat bagi konsumsi manusia? A. Metabolisme aerob lipid. B. Metabolisme anaerob oleh bakteri. C. Metabolisme anaerob oleh ragi. Ragi itu apa? Ragi adalah khamir ya. Kalau kita bilangnya ragi, khamir. Ada ragi tape, ada ragi tempe ya. Dia bisa berupa bakteri, bisa juga berupa jamur. Metabolisme aerob karbohidrat. Untuk metabolisme aerob karbohidrat ya seperti glukosa bukan. Antara B dan C, mana jawaban yang paling tepat? Nah, yang C, Pak. Karena kan metabolisme anaerob oleh ragi itu masuk ke fermentasi alkohol, dia masukkan alkohol. Dia itu masih kayak syubhat gitu begini. Ya, alkohol itu kan dia ya syubhat lah. Tapi kalau bagi saya pribadi memang alkohol itu kan haram. Tapi sebagian ulama menganggap ya alkohol yang digunakan untuk medis ya untuk kesehatan kan juga ada dibolehkan, maka dia masuk dalam kategori syubhat. Jadi metabolisme anaerob ya oleh ragi. Ini fermentasi alkohol ya atau etanol. Kalau ini oleh ragi dan oleh bakteri. Kalau bakteri itu apa saja? Ya lupa ingat ini. Kalau fermentasi asam laktat pakai bakteri asam laktat. Ya, fermentasi kalau asam laktat itu asam ini ya, kayak capek kan, asam susu ya, asam laktat. Ada yang punya jawaban lain? Fermentasi atau peragian ya. Kalau buat tempe itu pakai khamirnya pakai artinya dia berupa apa namanya tuh orang awam kan ragi ya, tapi raginya itu berasal dari bakteri untuk pembuatan tempe ya. Ini jawabannya cendol ya. Tapi saya bakteri darah. Saya ngeblank ini sebentar. Baik, sementara kita pakai dulu jawabannya C ya. Nanti besok kalau saya sudah ketemu lagi, kita lihat apakah B atau C. Yang jelas dia pasti anaerob, karena anaerob itu tidak sempurna pemecahannya sehingga menghasilkan produk sisa. Apakah etanol, apakah cuka, apakah asam laktat, sehingga itu bisa dikonsumsi dan dia bersifat syubhat. Ya. Mungkin ada yang masih ingat kalau etanol itu fermentasinya itu oleh bakteri atau oleh jamur ya? Mungkin gampang saja sih, tinggal guling aja fermentasi etanol itu yang melibatkannya itu bakteri atau jamur.
Karena ragi itu orientasinya lebih ke jamur. Fermentasi alkohol. Ya, melibatkan Saccharomyces cerevisiae ya, itu kelompok ragi, ya, kelompok jamur. Saccharomyces cerevisiae. Maka jawabannya benar, cendol. Baik, cukup dulu. Nah, di nomor 22 pun ini bahasanya bahasa Arab lagi, kita perlu ustazah besok ya. Insya Allah kita lanjutkan besok hari soal nomor 22 dan seterusnya. Ini ada mulut ya. Nomor 23 tentang perkembangan gigi kambing. Gigi sendiri aja nggak terurus, apalagi gigi kambing kita urusinnya. Gigi kambing, jadi silakan dibaca-baca dulu biar nanti kita bisa diskusi ya. Gigi kambing 24 tentang Pak Ramadan, komponen darahnya. Ini nomor 3 kelihatan ini eritrosit ya, sel darah merah. Tentang hasil kuadrat jumlah ayat, berarti harus hafal juga jumlah ayat setiap surat ya, supaya bisa nanti menjawab soal ini. Ini tentang jumlah normal per milimeter kuadrat jumlah. Hepatitis tifus dengue. Kemudian tentang herpes Wedenburg lagi nih. Oke, ini nomor 25. Mudah soalnya, tapi akan lebih sulit karena setara dengan hasil kali antara nomor surat Al-Qadar dengan nomor surat Al-An'am. Harus hafal jumlah surat dan nomor surat Al-Qadar. Oke, nanti kita betul-betulnya ustazah. Ini teman-teman yang ikut kompetisi madrasah, yang bukan dari madrasah, harus juga membaca dan menghafal jumlah ayat dan hal-hal lainnya terkait dengan keagamaan. Saya nanti tidak terkendala menjawab soal karena nggak tahu artinya apa ya, nggak tahu berapa jumlah ayatnya. Baik, demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.